Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, terutama khususnya ingin menampilkan apa sih perbedaan antara orang yang mengalami gangguan kecemasan, terutama khususnya yang paling banyak dijumpai di praktek sehari-hari adalah gangguan kecemasan menyeluruh dengan orang yang mengalami gangguan kecemasan biasa atau normal anxiety ya. Jadi di dalam kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh presentasi dari salah satu yang saya pernah presentasikan kemarin, tapi saya ambil khususnya hanya di bagian yang membedakan antara gangguan kecemasan dan normal anxiety atau kecemasan yang normal ya. Jadi ini nih teman-teman ya, kita lihat nih. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang situasi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan itu, kita harus lihat nih, kalau yang namanya normal anxiety itu, dia itu biasanya berhubungan dengan spesifik ya, suatu kondisi spesifik event atau kondisi tertentu. Misalnya adanya deadline ya, kerjaan, kemudian juga ada yang berkaitan dengan sekolah, misalnya ujian atau misalnya ada janji ketemu orang gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang generalize itu constant ya, dia tuh terus-terusan ya, bersifat kronis ya, kadang-kadang dia tuh tidak eh, ada hubungannya ya dengan stresnya sendiri dan mengganggu pastinya terhadap aktivitas sosial, termasuk juga mengganggu kepada aktivitas kerja, keluarga, dan sekolah. Jadi bisa dibedakan ya, kalau misalnya yang satu itu ada pemicunya, kemudian kalau yang satu itu kadang-kadang nggak ada pemicunya, tetapi berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan kalau yang normal itu kalau pemicunya udah hilang, ya udah ya, kecemasan yang biasa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian gejalanya. Nah, gejalanya ini biasanya kalau yang normal anxiety atau yang normal itu biasanya ada memang kesulitan untuk rileks ya. Kadang-kadang juga kesulitan untuk tidur, konsentrasinya susah ya, termasuk dalam hal ini ketika menghadapi masalah tersebut ya, seperti masalah yang berkaitan dengan sakit ya, mungkin juga kerjaan atau kehilangan orang yang dicintai. Sedangkan kalau misalnya dengan kondisi generalized anxiety disorder, biasanya tuh ada perasaan kayak tegang gitu ya. Dan kemudian mudah marah, ada insomnia juga. Kemudian juga seringkali mengalami kesulitan untuk konsentrasi lebih daripada hal yang diharapkan misalnya. Anggaplah misalnya kalau kita bicara tentang reaksi berduka ya, atau kehilangan pekerjaan. Mungkin kita merasakan kekecewaan, tetapi biasanya dengan berlalunya waktu itu sudah berkurang, kekecewaan itu bisa berkurang. Tetapi kalau yang kaitannya dengan gangguan itu dia terus-menerus. Jadi bisa saja dia misalnya reaksi berdukanya harusnya hilang dalam waktu 2 minggu, ini terus-terusan bahkan sampai berbulan-bulan misalnya. Nah, ini mungkin juga harus kita perhatikan. Kemudian gejalanya sendiri ada juga terkait dengan sama-sama gejala fisik ya. Misalnya tegang otot, adanya nyeri, kemudian juga ada rasa lelah yang terkait dengan aktivitas atau situasi tertentu. Nah, tetapi kalau misalnya kondisi yang berkaitan dengan generalized anxiety itu kadang-kadang berkaitan dengan gejala-gejala psikosomatik juga ya. Misalnya ada nyeri, ada nggak bisa diem ya, restless gitu ya. Kayaknya tuh gelisah seperti itu atau kelelahan ya, tetapi tidak terlalu jelas hubungannya dengan situasi kondisi pemicunya. Jadi masalahnya kadang-kadang dia nggak capek, dia nggak kemana-mana, dia nggak melakukan apa-apa gitu ya. Kalau yang tadi kan normal anxiety mungkin dia habis olahraga berat atau ada kecapean. Nah ini enggak gitu ya, tetapi dia tetap tuh berasa kayaknya ada situasi yang nggak nyaman buat dia. Nah untuk itulah kita perlu nih menjelaskan kepada kondisi ini gitu ya. Mengapa ya orang bisa mengalami gangguan-gangguan seperti ini gitu. Nah,
Kalau kita lihat di dalam DSM-5 atau gejala-gejala yang berkaitan dengan kita kalau misalnya tuh sebagai dokter jiwa itu mendiagnosis ya. Nah, kita lihat nih ternyata memang kalau orang itu gejala kecemasannya itu lebih dari 6 bulan, kemudian kesulitan untuk mengontrol, kemudian terjadinya ada lebih dari 6 simptom atau gejala yang tadi dikaitkan dengan kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus kemudian bisa mengganggu tentunya ke kehidupan sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan kondisi medis maupun juga tidak ada kondisi masalah zat ya, dan sudah tidak bisa apa ya kalau kita bilang tuh tidak bisa dijelaskan oleh gangguan mental yang lainnya, maka itu masuk ke dalam gangguan yang disebut gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi kalau gejala kecemasan menyeluruh itu memang nggak heran ya teman-teman, banyak yang mengalami gangguan yang berkaitan dengan gejala fisik ya. Gejala fisiknya itu sangat dominan kalau kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat di diagnostik kriteria ini yang digunakan di Amerika ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau untuk meningkatkan spesifitas dari seberapa besar sih atau keparahannya ya, ini biasanya dilakukan kalau misalnya kita mau melakukan penelitian ya, ada skornya yang namanya Hamilton Anxiety Rating Scale. Nah, gejala-gejalanya itu ada gejala anxious, tegang ya, ketakutan ya, insomnia, ada gejala terkait dengan kognitif, ada gejala terkait dengan depresi juga. Ya, jadi nggak heran tuh orang bilang bahwa gangguan cemas menyeluruh itu banyak juga dikaitkan dengan depresi ya. Kemudian juga ada gejala somatik ya, somatik muskular ataupun otot. Ada juga gejala somatik yang terkait dengan sensoris ya, misalnya seperti kayak tinnitus. Nah, tuh kan ada tuh gejala-gejala gangguan yang berkaitan dengan tinnitus. Kemudian ada yang blurring vision atau gelap matanya itu rasanya kayak ngeblur gitu, kayak hilang pandangannya. Kemudian juga ada rasa panas ya. Kemudian ada rasa lemes dan juga ada rasa seperti kayak ada ditusuk-tusuk gitu. Biasanya tuh sensation-nya itu kayak di ini gitu ya. Sedangkan somatik muskular tadi ada rasa seperti kaku, twitching ya, semutan, ada myoclonic jerk seperti itu ya. Kadang-kadang suara juga bisa naik turun malah kadang-kadang, dan ada peningkatan tekanan ya. Ya, ini juga paling penting tuh biasanya dikaitkan dengan gejala fisik. Ada juga gejala kardiovaskular yang terkait dengan misalnya berdebar-debar, ya takikardi cepat ya, duduk. Kemudian ada nyeri di dada. Ya, ada rasanya tuh fainting, mau mau apa, mau pingsan begitu, ada perasaan mau pingsan ya. Kadang-kadang ada yang kerasa kayak missing beat atau ada yang bilang skip beat ya. Memang harus diperhatikan dulu nih, karena kalau misalnya kita bicara tentang skip beat atau throbbing vessel itu tentunya harus dikonfirmasi ya sama teman-teman dokter sejawat penyakit jantung, biasanya apakah memang itu hanya gejala gangguan cemas atau memang terkait dengan gangguan yang sifatnya fisik, memang kondisinya seperti itu. Kemudian ada juga respiratory symptoms ya, perasaan seperti kayak ada yang di dada itu kayak "nyet" gitu ya. Waduh, kayak sakit di dadanya gitu ya, "cut" gitu ya. Itu juga sering terjadi. Kemudian juga ada perasaan seperti kecekik dan gejala seperti dyspnea atau susah napas. Ini banyak nih terjadi juga nih pada orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh. Dan gastrointestinal symptoms ya, susah nelen, kadang-kadang ngerasa ada angin ya, ada perasaan panas, perasaannya mual, kepengen muntah, kadang-kadang merasa seperti kayak mau makan juga rasanya nggak enak ya. Rasanya itu kayaknya bisa konstipasi atau tidak bisa buang air besar dan juga kehilangan berat badan ya. Kemudian ada juga gejala seperti yang genitourinary atau misalnya berkaitan dengan kencing, rasanya kepengen kencing, bisa juga amenore ya, tidak bisa menstruasi seperti itu ya, frigid atau jadi eh, nggak ada gairah lagi gitu ya, ejakulasi prematur, libidonya turun dan juga bisa terjadi impotensi gitu ya. Kemudian kalau autonomic symptoms yang biasanya terjadi juga pada GAD ini ada yang dry mouth ya atau mulutnya kering, ada flushing seperti kayak panas rasanya ya, ada keringetan gitu ya,
ada gidi, ya kayak gidi itu kayak pusing sih sebenarnya ya. Tension headache, sakit kepala, ditekan di daerah di sini biasanya sama di daerah yang belakang ya, di daerah bahu ya, dan juga kadang-kadang ada perasaan kayak bulu kuduknya berdiri ya, raising of hair, ini juga sering kali terjadi. Nah, gejala-gejala ini memang sering kali kita temukan ya di dalam praktek sehari-hari. Kalau kita mau melihat, ternyata banyak sekali gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan cemas menyeluruh, terutama juga gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan ini pada prakteknya. Nah, kalau misalnya kita mau dalam konteks screening ataupun untuk penapisan di praktek sehari-hari, di dokter umum juga, yang paling penting tuh kita harus melihat apakah nih orang memang seringkali mengalami perasaan nervous atau merasa khawatir, merasa seperti cemas ya, atau merasa seperti kayaknya tegang. Kemudian dia juga nggak bisa stop ya worrying-nya atau eh, khawatirnya ya. Bisa juga dia begitu banyak yang dia khawatirkan ya terkait dengan kehidupannya, sulit untuk rileks ya, dan juga seringkali nggak bisa istirahat, rasanya tuh nggak bisa diem, kemudian juga merasakan adanya sering mudah marah atau sering mudah tersinggung, dan juga biasanya juga terjadi perasaan takut akan sesuatu yang buruk terjadi. Nah, kalau teman-teman melihat ini sebagai sesuatu yang sering dialami, maka Anda harus bisa hati-hati ya, bisa mengalami gejala kecemasan menyeluruh, dan itulah saatnya Anda bisa ke dokter. Apalagi kalau dalam pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya masalah-masalah yang berarti. Ya, artinya pemeriksaan fisiknya semuanya normal. Nah, demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan sedikit bahasan ilmiah yang berkaitan dengan gejala-gejala terkait dengan tadi yang saya tampilkan itu adalah diagnostik klinis ya. Kalau jadi seorang dokter jiwa seperti saya, kalau kita mau mendiagnosis klinis pasien itu memang sudah ada tuh tadi beberapa terkait dengan diagnosis klinis di Amerika juga ada ya seperti itu. Dan ini tentunya akan sangat baik buat teman-teman untuk memahami sedikit bagaimana cara dan gejalanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.